berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara bagaimana case-based learning dan project-based learning. Nah, seperti dalam pertemuan sebelumnya, di materinya Ibu Pauli, sebenarnya case-based learning ini bisa dikombinasikan dengan project-based learning. Yang dimaksud dengan kombinasi adalah Bapak dan Ibu, seperti nanti saya akan jelaskan. Dalam project-based learning itu, saya ini nggak usah dibahas ya Bapak Ibu, ada 6 langkah sebenarnya. Essential question, planning, scheduling, monitoring, assessing, and evaluating ini. Nah, ini yang saya lakukan di mata kuliah designing e-learning, desain pembelajaran daring untuk S2. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian, di sini ada kontrak mata kuliah. Ini kemudian pada setengah semester pertama, ini saya lakukan dengan case base, ya, case based teaching method. Setengah semester pertama, kemudian setelah mereka menguasai konsep konteks tentang pembelajaran daring, desain pembelajaran e-learning itu udah agak kuat, maka pada pertengahan semester berikutnya saya lakukan dengan project base. Project base ini saya lakukan dengan menggunakan satu tool yang lain gitu ya, project base ini dilakukan di mana mereka tetap mempelajari materi yang terkait dengan itu, tapi secara kolaboratif satu kelompok maksimal 3 orang mengerjakan project yang telah disepakati bersama. Nah, selama mereka mengerjakan project nih dari minggu 9 sampai minggu 15 gitu ya. Di sini tetap ada sisipan-sisipan materi ya, materi-materi yang kita laksanakan dengan baik ada grup project presentation maupun lecture oleh kita gitu ya. Ada lecture oleh kita atau presentasi daripada mahasiswa terkait dengan perkembangan daripada project yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu. Seperti apa yang saya lakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Saya pertama ketika di awal kontrak kuliah itu sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada proyek. Nah, pada saat pertengahan proyek ini saya melakukan ada semacam essential question kepada mereka, hanya menggugah saja bahwa sebagai seorang lulusan teknologi pendidikan, mereka salah satu profesinya adalah seorang desainer pembelajaran. Nah, ketika mendesainer pembelajaran ini, maka mereka akan bekerja tidak sendiri, tapi secara kolaboratif seperti apa. Nah, saya minta mereka untuk berandai-andai ketika diminta merancang pembelajaran daring untuk satu pembelajaran dalam konteks tertentu, dengan situasi dan kondisi tertentu, dalam konteks tersebut, pembelajaran daring seperti apa yang menurut tim Anda paling tepat, gitu ya. Nah, kemudian saya berikan kriteria daripada satu proyeknya. Nah, nama proyeknya itu adalah membuat satu rancangan sistem pembelajaran daring sesuai dengan konteks tertentu. Kriterianya apa? Kriterianya itu pertama adalah mereka harus membuat satu desain pembelajaran daring yang mengacu kepada pedagogik model tertentu. Jadi setelah analisis ini mereka harus ada lebih dari satu model pedagogik yang diterapkan dalam pembelajaran itu, kemudian berdasarkan pedagogik model itu strategi pembelajaran seperti apa dan learning teknologinya seperti apa dikemas menjadi satu blueprint desain pembelajarannya seperti apa. Nah, ini proyek akhir yang harus mereka laksanakan gitu ya, kira-kira seperti itu. Implementasinya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orientasi mata kuliah di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini di tahun yang lalu, bukan di tahun 2021 sebelum kita menggunakan LMS UNJ ya. Nah, di sini minggu kedua sampai minggu ke-6 itu sudah mempelajari materi di sini ya dan mengerjakan tugas. Ini sudah ada case di sini Bapak dan Ibu sekalian. Terus minggu ke-6 ini memperkuat konteks dan relevansi. Setelah membahas ini, saya buatlah project di sini kepada mereka. Saya perkenalkan dengan essential question seperti ini, baru dibagi kelompok. Nah, setelah bagi kelompok, saya beri waktu 2 minggu mereka untuk menganalisis situasi dan memilih kira-kira projectnya itu akan di mana, sesuai dengan mereka bekerja di mana, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hasilnya, ada yang membuat project e-learning untuk di sekolah.
Ada yang memproject e-learning untuk di satu perusahaan. Ada yang di diklat gitu ya, lain-lain. Ini karena kita ingin menerapkan prinsip Hyuta-Goji gitu ya, atau self-determined learning, itu saya berikan kebebasan mereka untuk memilih konteksnya sesuai dengan ini mereka. Nah, pada pertemuan minggu ke-8 ini, baru saya bahas tentang rencana proyek mereka, kemudian scheduling dibahas di sini, sambil masih membahas materi yang terkait dengan akan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15, ini saya lakukan yang namanya assessing atau monitoring assessing ya, terhadap perkembangan proyek di sini yang saya lakukan dengan Trello, Bapak dan Ibu. Kebetulan aja, tapi Bapak Ibu tidak harus menggunakan Trello ya, kebetulan saya menggunakan Trello. Ini bisa juga menggunakan learning management system yang kita miliki. Nah, seperti apa yang saya lakukan di Trello-nya ini, Bapak Ibu sekalian, adalah seperti ini. Saya ingin contohkan proyeknya, ya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi selama setengah semester mereka itu mengembangkan satu proyek ya, mengembangkan satu proyek. Proyeknya adalah secara tim mereka membuat satu desain sistem pembelajaran daring, tapi untuk mencapai satu tujuan di mana dalam konteks tertentu. Nah, model desain pembelajaran daring yang mereka pakai, gitu, saya sudah menyarankan mereka untuk menggunakan model yang mereka pilih, tapi kebanyakan semuanya menggunakan model yang model desain pembelajaran saya pakai model pedati. Nah, karena pakai model pedati ini mereka terdiri dari maka ada beberapa produk yang harus mereka hasilkan sampai formative evaluation-nya seperti apa. Nah, selama setengah semester itulah melalui Trello ini saya lakukan assessing dan juga monitoring dan assessment. Monitoring assessment itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang mana yang kita pilih? Yang ini aja. Nah, jadi mereka kirim untuk proyek pertama itu tentang mendesain pembelajaran e-learning dalam bentuk merumuskan capaian belajar, kirim gitu ya. Bapak Ibu coba perhatikan, berarti mereka kirim, saya baca, saya beri umpan balik, mereka revisi, mereka kirim ulang, saya baca, saya berikan umpan balik, mereka revisi, mereka kirim ulang, saya baca, beri umpan balik, mereka revisi, mereka kirim ulang. Sudah cukup bagus, saya katakan well done, lanjut ke stage berikutnya. Nah, seperti apa proses terjadinya? Ini Bapak dan Ibu sekalian bayangkan, ini ada komunikasi saya dengan mereka. Banyak sekali ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, inti dari proses pembelajaran dalam project base ini adalah Bapak Ibu sekalian, kita memfasilitasi pembelajaran daring secara asinkronis pada mereka dengan cara apa? Dengan cara kita berikan komentar, kita angkat mereka, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan umpan baliknya secepat mungkin Bapak Ibu sekalian. Ini malam-malam jam 8.50 ya. Jam 8.50 mereka ngirim ke saya 8.50 ya jam tanggal 3. Saya baru bisa jawab tanggal 4 jam 11 ya, kira-kira seperti itu. Ini tanggal 4 jam 12.15, alhamdulillah saya bisa ini tanggal 4 jam 12.15, tanggal 4 jam 6.12. Nah, ini ada 2 orang ngirim. Nah, saya kasih jawabannya tanggal 4 jam 6.25. Terus seperti itu sampai jadi project ya, sampai jadi project yang mereka lakukan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya balik ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya. Nah, ini sampai ini dan terakhir baru dalam 2 minggu terakhir saya lakukan ini untuk evaluasi produk mereka. Nah, evaluasi produk mereka, mohon maaf Bu Nadiro, saya tidak melakukan tes objektif. Tapi memang semua dari pertemuan 9 sampai 10 ini portfolionya saya jadikan penilaian Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dari pada minggu 15 dan 16 ini mereka unjuk kinerja. Jadi produk mereka dipresentasikan di sini, kemudian sekolah kelompok memperoleh kesempatan untuk unjuk kinerja dan terjadi istilahnya di sini refleksi bersama dengan mereka, saling memberikan masukan dan lain sebagainya terhadap hasilnya. Gitu kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ada satu mahasiswa yang langsung memang dipakai di Pusdiklat
untuk mendesain e-learning. Dengan berdasarkan itu dan ada sekitar 2 atau 3 orang mahasiswa dari sekian banyak mahasiswa merasa pede untuk bisa menjadi desainer pembelajaran di mana ia bekerja gitu ya, dengan case dan project base yang dilakukan dalam satu mata kuliah. Ini hanya sekedar contoh Bapak dan Ibu sekalian, mungkin case-nya tidak terlalu bagus dan lain sebagainya. Tapi memang butuh effort Bapak Ibu sekalian. Bu Nadiroh, kalau boleh mohon, saya harus mempunyai asisten dengan izin mengangkat mahasiswa-mahasiswa yang sudah senior untuk ikut membantu supaya bisa memfasilitasi ini, karena untuk asynchronous learning ini harus 24/7. Kalau di S1 saya dulu dapat izin boleh menggunakan 2 atau 3 orang mahasiswa saya untuk sebagai apprentice-nya saya gitu, untuk melakukan itu gitu kira-kira. Pak Emzir dulu kalau nggak salah ada putrinya ya, udah lama dulu banget gitu. Sekarang udah punya putri berapa itu? Saya lupa. Saya manggilnya Homairo karena ininya apa namanya? Kalau malu-malu suka merah mukanya gitu. Tapi saya lupa putrinya namanya siapa. Udah lupa. Makasih Ibu Nadiro, kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau apa, monggo Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya sekedar sharing, tapi intinya saya sih kalau tidak dibantu oleh apprentice, Bu Nadiro, saya kira ini agak berat ya. Apprentice itu kan nggak apa-apa ya, setiap dosen punya santri yang ngikutin kita gitu loh. Ya, magang sama dosennya. Saya juga kan dulu jadi apprentice-nya Prof. Yusuf Hadi gitu kan, apprentice-nya Bu Pak Robin ya, apprentice-nya siapa gitu, kira-kira seperti itu waktu S1. Terima kasih.